bersyukur karena anugerah Tuhan kita ada pada kesempatan malam hari ini bersama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Saya juga pada kesempatan malam hari ini berterima kasih kepada pengurus kaum pria yang memberikan saya kesempatan untuk melayani kebenaran firman Tuhan, dan juga berterima kasih kepada tuan rumah yang membuka rumah untuk kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Sekali lagi, haleluya. Haleluya. Oke, puji Tuhan. Bapak Ibu, Bapak-bapak yang diberkati oleh Tuhan, pada kesempatan malam hari ini saya akan membawakan renungan kebenaran firman Tuhan yang berjudul tentang dipanggil dan dipilih oleh Tuhan. Ya, judul ini saya angkat dari 2 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-11. Sekali lagi, 2 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-11. Saya akan bacakan untuk kita semua. Demikian kebenaran firman Tuhan. Di sini LAI memberi perikop yaitu panggilan dan pilihan Allah. Ayat 3. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan jalan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Puji Tuhan, demikian jauh pembacaan kebenaran firman Tuhan. Bapak-bapak yang diberkati oleh Tuhan, pada kesempatan malam hari ini renungan kebenaran firman Tuhan saya ambil judul yaitu dipanggil dan dipilih oleh Allah. Oke, haleluya. Tentunya kita semua yang hadir pada kesempatan malam hari ini, bapak-bapak yang diberkati oleh Tuhan, kita semua dipilih oleh Allah. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kita semua dipilih oleh Allah, dipanggil oleh Allah. Ya. Nah, bapak-bapak yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita dipanggil oleh Allah dan dipilih oleh Allah, itu bukan karena kebaikan kita, itu bukan karena usaha kita, ya, tetapi kita dipanggil oleh Allah semuanya hanya karena kasih karunia Tuhan yang besar dalam setiap kehidupan kita. Mengapa saya katakan kita dipanggil? Bukan karena kebaikan kita, sebab tidak ada satupun kebaikan dalam diri kita, tidak ada satupun keistimewaan dalam diri kita yang membuat kita diperkenan oleh Allah, sehingga kita dipilih dan dipanggil oleh Allah. Semua hanya karena kasih karunia Tuhan besar dalam kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan. Nah, bapak-bapak yang diberkati oleh Tuhan, jika tidak ada satupun kebaikan dalam diri kita, bagaimana kita dipanggil dan dipilih oleh Allah? Ya. Poin yang pertama yang ingin saya berikan kepada kita semua, kita dipanggil dan dipilih oleh Allah melalui kuasanya
yang besar di dalam kehidupan kita. Ya. Coba saya minta Pak Hino untuk membacakan ayat. Poin yang pertama yang ingin saya berikan kepada kita semua. Kita dipanggil dan dipilih oleh Allah melalui kuasanya yang besar di dalam kehidupan kita. Ya. Coba saya minta Pak Hino untuk membacakan ayat yang ketiga dari bacaan kita tadi. 2 Petrus 1 ayat yang ketiga. Ya. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Oke, puji Tuhan, terima kasih. Nah, Bapak-bapak yang diberkati oleh Tuhan, kita dipanggil oleh Allah melalui kuasanya yang sangat mulia dan ajaib di dalam kehidupan kita. Mengapa kita dipanggil oleh Allah melalui kuasa yang besar? Karena kita sebagai manusia, kita dulunya diikat dan diperbudak oleh dosa. Tidak ada satu orang pun yang mampu melepaskan diri dari kuasa dosa itu. Ya. Sehingga tadi saya katakan bahwa tidak ada keistimewaan dalam diri kita yang membuat Allah berkenan kepada kita. Sehingga Allah memanggil kita dengan kuasanya yang besar. Sebab tidak ada seorang pun yang mampu melepaskan diri dari kuasa dosa itu. Ya. Sehingga melalui Yesus Kristus, ya, dengan kuasanya yang besar, Dia mati di atas kayu salib untuk menebus setiap pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa kita. Ya. Jadi poin yang pertama pada kesempatan malam hari ini, bagaimana Allah memanggil dan memilih kita. Yang pertama adalah Allah memanggil dan memilih kita dengan kuasanya yang sangat besar di dalam setiap kehidupan kita. Ya. Jadi Allah memanggil kita dengan kuasanya dikarenakan Allah itu mampu. Ya. Allah itu mampu. Allah mau dan Allah bisa menyelamatkan kehidupan kita. Kalau Allah punya kuasa, berarti Allah mampu untuk menyelamatkan kita. Jadi kita diselamatkan oleh Allah hanya karena kuasanya yang besar. Allah punya kuasa yang besar untuk menyelamatkan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, kita maju lagi ya, kita maju lagi. Sehingga melalui kuasanya Allah itu, ya, kuasanya Allah itu, Dia menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Seperti ayat yang kita baca tadi, ya. Yang ketiga berkata, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia. Jadi ketika Allah memanggil kita dengan kuasanya, tidak hanya sekedar memanggil kita dengan kuasa, tetapi Dia menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Ya. Tentunya sebagai manusia kita tidak bisa hidup tanpa Allah, sehingga hanya oleh karena kuasa Allah itu yang memampukan kita untuk hidup saleh. Ya. Tentunya melalui kuasa Roh Kudus yang dicurahkan dalam kehidupan kita, sehingga memampukan kita, menguatkan kita untuk hidup benar, hidup saleh di mata Tuhan. Ya. Karena sebagai manusia tentu kita tidak bisa hidup sendiri. Kita melangkah atur dengan usaha kita, tentu kita tidak mampu. Sehingga Allah dengan kuasanya memanggil kita, dan ayat yang ketiga berkata, menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Ya. Setelah itu, ayat itu berkata, juga memberikan kepada kita janji-janji yang berharga. Ya. Dalam ayat yang ketiga keempat berkata, ayat yang keempat, dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan sangat besar. Jadi kita bersyukur melalui kuasanya Tuhan, Dia menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, dan juga memberikan kepada kita janji-janji yang sangat besar dan sangat berharga dalam setiap kehidupan kita. Ya. Tentunya janjinya Tuhan itu sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Ya. Dalam perjanjian lama, Dia menjanjikan Yesus
untuk umat manusia. Dan Yesus menjanjikan Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita. Dan itu semua sudah digenapi oleh Tuhan. Dan janji yang akan datang yaitu keselamatan kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Jadi ketika kita berbicara tentang janjinya Tuhan itu berbicara tentang janji yang telah dijanjikan, yang telah dikerjakan, yang sedang dikerjakan, dan akan dikerjakan di dalam setiap kehidupan kita anak-anak Tuhan. Nah, bapak-bapak yang diberkati oleh Tuhan, yang berikutnya melalui kuasanya Tuhan itu, Dia membuat kita sebagai orang-orang percaya mengambil bagian di dalam kodrat ilahi. Ya. Dalam ayat yang keempat jelas di situ berkata, supaya olehnya, maksudnya oleh kuasanya, kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan. Ya, kodrat ilahi ini berbicara kita mewarisi sifat-sifat ilahi dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita sering mendengar khotbah-khotbah kita harus mencerminkan kemuliaan Tuhan, kita harus mencerminkan Yesus dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena kuasanya Tuhan itu kita mengambil bagian dalam kodrat ilahi, sehingga kita harus mencari terang, mencari dampak dalam setiap kehidupan kita. Ya, tutur kata kita, perbuatan kita harus mencari terang dimanapun kita berada. Jadi bapak-bapak yang diberkati Tuhan, pertanyaan berikutnya adalah apa saja yang harus kita kerjakan setelah kita dipanggil dan dipilih oleh Allah dengan kuasa yang mulia itu, yaitu kita harus mengerjakan keselamatan yang bersifat progresif. Ya. Kita harus mengerjakan keselamatan yang bersifat progresif, artinya harus bertumbuh. Kita harus bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, saya akan minta tolong saudara Bapak siapa ya? Bapak Nina lagi. Bapak Nina lagi membacakan dalam ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. 2 Petrus 1 ayat ke-5 sampai 7, demikian bunyi firman Tuhan. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Oke, terima kasih. Jadi bapak-bapak yang diberkati oleh Tuhan, setelah kita dipanggil dan dipilih oleh Allah dengan kuasa yang besar itu, kita tidak hanya sekedar berdiam diri, tetapi kita harus mengerjakan keselamatan yang bersifat progresif. Artinya kita harus bertumbuh di dalam Tuhan. Sebab apa? Dalam ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7 berkata, ya, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Jadi ketika kita dipanggil dan dipilih oleh Allah, kita tidak hanya cukup untuk beriman kepada Tuhan, ya. Tidak cukup kita hanya untuk beriman, ya. Tetapi di atas iman itu ditambahkan kebajikan, ya. Jadi kita hanya tidak sekedar saya beriman dan selesai. Tidak. Tetapi di atas iman itu kita harus mengerjakan kebajikan, ya. Setelah kita mengerjakan kebajikan, di atasnya berkata apa? Pengetahuan. Mengapa pengetahuan? Karena ada banyak orang yang mengerjakan kebajikan tetapi tanpa pengetahuan yang benar akan firman Tuhan. Sehingga perlu untuk tingkatan-tingkatan iman ini kita ketahui dalam kehidupan kita. Jadi setelah kita memperoleh iman, kita melakukan kebajikan, ya. Yang di atasnya kita memperoleh pengetahuan dan kita membaca di dalam firman Tuhan. Dan di atasnya pengetahuan itu apa? Penguasaan diri, ya. Kita harus menguasai diri kita. Karena apa? Banyak orang berpengetahuan tetapi tidak menguasai diri. Akhirnya pengetahuan itu dijadikan pajangan, akhirnya sombong, ya. Sehingga pengetahuan itu harus menguasai dirinya. Dan di atasnya berkata apa? Di atas penguasaan diri ketekunan, kesalehan. Dan situ berkata, kasih akan saudara-saudara
baru kasih akan semua orang. Nah, ini penting untuk kita pahami sebagai bapak-bapak yang diberkati Tuhan. Ya, juga berkata kasih akan saudara-saudara, baru kasih akan semua orang. Jadi kita harus mengasihi orang-orang di dalam rumah terlebih dahulu, baru keluar untuk mengasihi orang-orang yang di luar. Ya, jangan sampai kita terlihat mengasihi orang-orang luar, tetapi dalam keluarga sendiri kita berantakan. Sehingga penting untuk kita memahami kebenaran firman Tuhan sini bahwa kasih akan saudara-saudara, baru kasih akan semua orang. Jangan kita hanya terlihat, oh di rumah berantakan dengan keluarga dan anak-anak, tetapi di luar, wah terlihat orang yang sangat sayang. Itu termasuk sebuah kebohongan besar dalam setiap kehidupan kita sebagai bapak-bapak ini berkata Tuhan. Sehingga penting untuk kita mengasihi, ya, saudara-saudara kita, rumah tangga kita, baru kita mengasihi orang-orang luar. Nah, bapak-bapak ini berkata Tuhan, ketika kita membaca dari ayat 5 sampai ayat yang ke-7, di sini menunjukkan kepada kita kualitas, ya, kualitas iman kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang percaya. Jadi dari iman itu ditambahkan kebajikan, dari kebajikan itu ditambahkan lagi pengetahuan, dari pengetahuan ditambahkan lagi penguasaan diri, dan seterusnya sampai kepada mengasihi semua orang. Ya, jadi sebagai anak-anak Tuhan kita harus bertumbuh, ya, dalam iman, dalam pengetahuan, supaya kita dalam setiap kehidupan kita mempermuliakan nama Tuhan. Dan berikutnya, ya, yang ketiga, apa tujuan kita dipanggil dan dipilih oleh Allah, yaitu kita dipanggil dan dipilih oleh Allah untuk hidup di dalam keselamatan. Ya, ayat 10 berkata, karena itu saudara-saudaraku, berusaha sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh, sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Jadi kita dipanggil oleh Allah, kita dipilih oleh Allah untuk hidup di dalam keselamatan yang telah Tuhan kerjakan di dalam setiap kehidupan kita. Dan berikutnya, apa tujuan kita dipanggil dan dipilih oleh Allah, yaitu untuk mewarisi kerajaan Allah. Ya, kita baca ayat 11 berkata, dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kita, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Jadi sebagai bapak-bapak, kaum pria, tentunya kita semua dipanggil dan dipilih oleh Allah untuk mewarisi kerajaan surga yang telah Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Amin. Ya, jadi kita bersyukur karena Tuhan memanggil kita, memilih kita. Tujuannya adalah untuk mewarisi kerajaan kekal yang telah Tuhan sediakan dalam setiap kehidupan kita. Jadi pada kesempatan malam hari ini, firman Tuhan saya sampaikan, ya, kita dipanggil oleh Allah, dipilih oleh Allah melalui kuasanya yang besar itu. Sehingga melalui kuasanya itu, ya, melalui kuasanya itu, Dia memampukan kita untuk hidup saleh, hidup benar di mata Tuhan. Dimampukan oleh Roh Kudus, ya, bukan karena kemampuan kita. Dimampukan oleh Roh Kudus. Setelah itu kita diberikan janji-janji yang berharga dan sangat besar. Dan kita mengambil bagian di dalam kodrat ilahi. Ya. Dan berikutnya, tujuan kita dipanggil oleh Allah, ya, untuk mengerjakan keselamatan yang bersifat progresif, hidup di dalam keselamatan, dan juga kita mewarisi kerajaan kekal yang telah Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, demikian jamnya perenungan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita semua bapak-bapak tetap ada dalam jalan Tuhan, supaya suatu saat nanti mungkin, ya, kita akan berjumpa dalam kerajaan kekal yang telah Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Puji Tuhan, saya kembalikan kepada Bapak. Kita sudah menolong gereja di mana hari ini memperingati 4 tahun kita suami. Tetapi karena kasih-Mu yang sudah menolong keluarga di tempat ini, sehingga kami boleh melihat ada kekompakan di keluarga ini. Firman Tuhan dinyatakan mengasihi keluarga, dan keluarga ini boleh saling mengasihi, saling menolong, saling menguatkan,
Sehingga kalau kami ada semua sampai hari ini, semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajari kami untuk kami melakukan kebenaran firman. Tuhan sudah memanggil kami dengan kuasa-Mu yang ajaib, biar kami boleh saling mengasihi, supaya hidup kekal itu menjadi bagian dalam hidup kami. Terima kasih, pada malam hari ini juga kami berdoa buat Saudara Yosua yang kurang sehat Tuhan. Kami berdoa, kami mohon kemurahan-Mu, biar Tuhan akan jamah sembuhkan dalam nama Yesus, sehingga dengan tubuh yang sehat kuat, saudara kami Yosua boleh kembali melayani dan membawa sidang jemaat-Mu untuk lebih lagi mengenal Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat perhimpunan kami, persekutuan kami yang indah pada malam hari ini ya Bapa. Dan kalau sebentar kami pulang, Tuhan juga akan minta kami diberi iman yang selamat. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Ada pengumuman, besok kembali kita di gereja jam Selasa jam 18.30. Terima kasih untuk duo Endi yang telah melayani kami. Plus Agus. Plus additional player Bapak Agus dan Bapak. Terima kasih, Tuhan memberkati.